Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan para hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bersama di salah satu dari rumah-rumah Allah yang penuh dengan keberkahan dalam rangka untuk saling mengingatkan, dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, dan salah satu usaha untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah mengabarkan dalam Al-Qur'an hanya sedikit dari hamba-hambanya yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis telah bersumpah bahwasanya dia akan menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Dalam sumpahnya dia berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dan sungguh benar aku akan mendatangi mereka, menggoda mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, semua arah didatangi oleh iblis. Kemudian iblis berkata kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan benar bahwasanya yang bersyukur kepada Allah tidaklah banyak, tetapi hanya sedikit, sebagaimana firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang sedikit tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang muhasabatun nafs, tentang muhasabah. Bagaimana seorang berusaha memuhasabah, yaitu melihat-lihat tentang amalan dia, menghitung-hitung tentang amalan dia, mengecek tentang amalan dia di dunia ini sebelum dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bermuhasabah. Satu ayat dalam Al-Quran yang dikatakan oleh para ulama adalah al-asl fil muhasabah, yaitu dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya muhasabah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur madza." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun madza. Gimana ayatnya? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat nafsun wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, bertakwalah, dan hendaknya suatu jiwa melihat apa yang dia lakukan untuk hari depannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia kerjakan untuk hari depannya. Ini menunjukkan disuruh cek apa yang kita lakukan di dunia ini. Kenapa? Untuk persiapan bertemu dengan hari esok, hari akhirat. Wattaqullah, kan Allah ulangi lagi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahlah takwa kalian. Jadi Allah buka ayat tersebut dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Setelah itu Allah ulangi lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan muhasabah juga telah diisyaratkan oleh mic-nya tolong dekat di belakang kamera. dan
muhasabah juga telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Bahwasanya orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsahu, yaitu seorang yang menundukkan jiwanya. Dia mengekang jiwanya, dia mengatur jiwanya. Bukan dia membiarkan jiwanya berbuat seenaknya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Ya, jadi ini kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dana nafsahu, menundukkan jiwanya, ai hasabaha. Ini tafsir Ibnu Al-Qayyim. Artinya dia menghisap jiwanya. Tatkala dia menghisap jiwanya, maka dia akan mengekang jiwanya, tidak dia biarkan jiwanya melakukan apa yang dikehendaki seenaknya. Dan ini adalah orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menamakan orang yang menghisap jiwanya dengan orang yang cerdas? Karena kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini sebentar aja, hanya sebentar. Tahu-tahu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, tentang masalah orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Orang-orang kaum mukminin yang terbaik, yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya. Wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Kata Rasulullah SAW, dan orang yang cerdas, yang paling cerdas di antara kaum mukminin adalah aktsaruhum dzikran lil maut, yaitu yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan yang paling mempersiapkan diri, yang terbaik mempersiapkan diri untuk bertemu dengan hari kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin tahu kita cerdas atau tidak menurut kacamata syariat, kita lihat apakah kita ini ya, mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan kematian, dengan lighadin, dengan hari kemudian, hari esok, atau tidak, ya. Karena kita tahu kehidupan kita hanyalah sementara kehidupan di kemudian hari adalah kehidupan yang abadi dan selama-lamanya. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sungguhnya terlalu banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Di tubuh kita saja ada peringatan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apa kalian tidak melihat, ya. Telah datang ja'akum nadhir, telah datang peringatan. Sebagian ulama mentafsirkan peringatan yang ada pada diri kita dengan adanya uban misalnya. Manusia kalau senantiasa, ya, tubuhnya muda terus, kuat terus, ototnya kuat terus, ya, maka dia akan sombong dan dia akan angkuh dan dia lupa bahwasanya dia akan meninggal. Tetapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kelemahan pada tubuhnya. Dan dia bisa melihat, sehari-hari dia berkaca, sehari-hari dia merasakan tubuhnya mulai melemah, nampak uban di kepalanya, nampak uban di janggutnya, nampak uban di kumisnya, mulailah tubuhnya mulai keriput. Demikian juga ibu-ibu, ya, mau berhias, mau ke salon, tetap saja akan datang keriput, tetap saja akan datang tanda-tanda yang memperingatkan bahwasanya engkau akan melemah dan engkau akan meninggal dunia. Ini di antara rahmat Allah, sehingga orang tidak terpedaya. Makanya di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW melarang seorang menyemir rambut dengan warna hitam. Kata Rasulullah SAW, wajtanibus sawat, kalau menyemir rambut jangan pakai warna hitam. Kenapa? Karena kalau nyemir warna hitam terus dia bisa merasa muda terus. Tapi kalau dia menyemir dengan warna yang lain, dia tahu bahwasanya asal rambut yang dia semir ini warnanya putih, sebenarnya uban, yang beri peringatan bahwasanya kau tidak akan selamanya hidup di atas muka bumi ini. Di antara peringatan-peringatan yang Allah beritahukan kepada kita tentang pergantian hari, tentang pergantian bulan, tentang pergantian tahun yang begitu cepat. Bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman begitu cepat, begitu dekat. Dan kita rasakan tahun silih berganti begitu cepat, hari begitu cepat. Baru saja kita bangun tidur, tahu-tahu sudah terbenam matahari lagi. Baru saja kita melihat matahari menyingsing terbit, sekarang sudah tenggelam. Baru kita di awal bulan, tahu-tahu kita sudah di penghujung bulan dan masuk kepada bulan berikutnya. Baru saja kita di awal tahun, tiba-tiba kita sudah di penghujung tahun, kemudian masuk di tahun berikutnya. Jadi ini semua peringatan bahwasanya, ya, waktu berjalan dan umur kita semakin berkurang.
Umur kita semakin berkurang dan kita semakin berjalan menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala, dan pasti nanti ada titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Dan yakinlah bahwasanya kita semua sekarang sedang ngantri menuju pada titik pertemuan tersebut. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rel antrian tersebut. Tidak ada. Semuanya sedang ngantri menuju titik pertemuan dengan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, untuk menghisap amalan masing-masing. Karenanya Hasan Al-Basri berkata, "Ya ibna Adam, innama anta al-ayyam, fa idza dhahaba ba'dhuha dhahaba ba'dhuka." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah hari-hari. Kau itu ibarat hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari, badanmu ini seluruhnya adalah hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari, berarti telah pergi sebagian dirimu. Sampai habis hari-hari tersebut, maka selesailah engkau di atas muka bumi ini dan kau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Ala innad dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah wa likulli wahidin minhuma banun." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketahuilah bahwasanya dunia semakin jauh belakang meninggalkan kita dan akhirat semakin datang mendekati kita. Kita ini sekarang berjalan meninggalkan dunia menuju apa? Menuju akhirat. Dan kita akan sampai dan pasti sampai. Dunia akan pasti kita tinggalkan dan kita akan sampai pada akhirat tersebut. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Wa likulli wahidin minhuma banun." Dan setiap dari akhirat dan dunia ini ada pengikutnya. Wala takunu min abna'id dunya, kunu min abna'il akhirah. Kata Ali bin Abi Thalib, maka jadilah kalian pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut apa? Pengikut dunia. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Al-yauma amalun bila hisab." Sekarang silakan beramal, tidak ada hisab. Siapa yang menghisab Anda? Tidak ada. Sekarang baru pencatatan, hisab nanti. Kata Ali bin Abi Thalib, "Wa ghadan hisabun bila amal." Adapun nanti di akhirat kelak yang ada hisab, sudah enggak bisa beramal lagi. Sekarang silakan beramal, silakan berbuat. Tidak ada hisab. Namun ingat, di akhirat kelak yang ada cuma hisab dan tidak ada lagi amal. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang sadar bahwasanya kematian mengejarnya, ya. Seperti perkataan seorang penyair, ya, disebahkan kepada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, dikenal dengan Zainal Abidin, ya. Disebahkan kepada dia suatu syair, dia mengatakan, "Safari ba'idun wa zadu la yuballighani wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni." Dia mengatakan safarku masih jauh, perjalanan masih panjang. Seorang menuju kematian, dari kematian kemudian alam kubur, dari alam kubur kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian ditimbang, kemudian melewati jisr, melewati sirat, kemudian surga dan neraka. Perjalanan masih jauh. Penungguan di padang mahsyar sehari yang seperti 50.000 tahun, perjalanan masih jauh. Dan dia mengatakan safari ba'idun, safarku jauh, wazadu la yuballighani, sementara bekalku sedikit. Khawatir tidak akan menyampaikan aku pada tujuan. Surga masih jauh. Khawatir bekal tidak mengantarkan sampai kepada apa? Tujuan. Wa quwwati dha'ufat, sementara kekuatanku semakin melemah. Wal mautu yatlubuni, sementara kematian terus mencariku. Ya, sementara kematian terus mencariku. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang menyadari akan hal ini, ya, maka jadilah dia orang yang cerdas, orang yang pintar, yaitu wa amila lima ba'dal maut. Bagaimana dia cerdas? Dia mempersiapkan dirinya beramal soleh untuk hari akhirnya di akhirat kelak. Kenapa? Barang siapa yang tidak beramal soleh di dunia, kemudian tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kemudian ternyata timbangan kebaikannya ringan, sedikit lebih berat timbangan keburukannya, maka dia telah merugi. Dan Allah sebutkan kerugian ini dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar merugi tatkala mereka dalam hisab ternyata amalan kebaikan mereka sedikit, ringan, lebih berat amalan keburukan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun." Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ringan timbangan
kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri dan mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya orang-orang yang merugi yang sungguhnya siapa? Yang rugi di akhirat, bukan rugi di dunia. Orang-orang yang merugi yang sungguhnya adalah orang-orang yang rugi di akhirat. Khasiru anfusahum wa ahlihim. Mereka merugikan diri mereka dan merugikan keluarga mereka. Kemudian kata Allah, ala huwal khusranul mubin. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata. Yang jadi patokan kita keberhasilan atau kerugian adalah di akhirat. Percuma seorang di dunia dia berhasil dalam berbagai bidang. Dalam pendidikan dia berhasil, dalam harta dia berhasil, dalam jabatan dia berhasil, tapi di akhirat dia tidak berhasil, dia rugi. Justru kerugian yang nyata, kerugian yang sejati, kerugian yang hakiki adalah kerugian tatkala di akhirat. Khasiru anfusahum, rugi, dirinya rugi sudah. Masuk neraka jahanam. Bahkan Allah mengatakan khasiru anfusahum wa ahlihim, merugikan dirinya dan dia juga rugi, kehilangan keluarganya. Kenapa? Bisa jadi dia masuk neraka sementara sebagian keluarganya masuk surga. Ini penafsiran. Kenapa dikatakan dia rugi dirinya, rugi keluarganya? Kenapa? Bisa jadi keluarganya masuk surga, dia masuk apa? Neraka. Tidak bakalan ketemu dengan keluarganya. Kerugian. Kemudian juga bisa jadi dia dan keluarganya sama-sama masuk neraka jahanam. Itu pun dalam neraka jahanam mereka tidak bisa bertemu dengan kebahagiaan. Bertemu dengan penuh penderitaan. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hendaknya sadar bahwasanya bagaimanapun dia hidup di dunia ini, hidupnya hanyalah sebentar dan terlalu banyak perkara-perkara yang mengingatkan dia bahwasanya kematian itu akan datang. Di antara hal yang memperingatkan kita akan datangnya kematian, kita sering dengar orang meninggal dunia. Kita sering dengar sahabat kita meninggal dunia, teman kita, kerabat kita meninggal dunia. Dan yang menakjubkan ya, sering kita dengar orang meninggal tanpa didahului tanda-tanda, tanpa didahului dengan sebab tiba-tiba meninggal dunia. Bisa jadi seorang keluar dari rumahnya, pergi ke kantor misalnya, dan dia sama sekali tidak terbetik dalam benaknya dia akan meninggal, bahkan 1% pun tidak dia pikirkan. Kenapa? Tubuhnya sehat, ya, tubuhnya sehat, dia dalam kondisi fresh, ya, baru saja check up juga normal semua, kolesterol oke, asam urat apa, oke, semuanya oke, gula juga oke, dia pede, tahu-tahu ketabrak mobil, selesai. Tidak terpikirkan sebelumnya dia akan dipanggil oleh Allah pada hari tersebut. Ada kemarin waktu salah seorang penyiar di Roja, salah seorang saudara kita, subhanallah, tidak setelah sholat isya masih menyapa salah seorang teman kemarin cerita, Ustadz, dia setelah sholat isya masih menyapa saya, malamnya meninggal dunia. Tahu-tahu pingin dikerok sama istrinya, dikerok meninggal dunia. Bukan istrinya yang membunuh ya, enggak. Artinya tidak ada yang duga. Bukan kemudian dia sakit, kemudian seminggu sebelumnya KO, enggak, biasa aja. Sholat juga masih bercanda, tahu-tahu apa? Meninggal dunia. Saya punya teman ya, di Madinah, sering datang ke Indonesia dengan dua orang teman ini, dua teman saya. Ya. Mereka sering datang ke Indonesia ya, memberikan sebagian bantuan-bantuan. Suatu hari kedua teman saya ini hanya berangkat satunya enggak. Maka tiba-tiba saya dengar satunya ini ya, kenapa tidak berangkat? Dia menggagalkan keberangkatannya. Kenapa? Karena tantenya atau bibinya meninggal dunia. Sehingga akhirnya dia tidak jadi berangkat ke Indonesia, harus ditunda besok. Maka pun malam tersebut dia pun menyolatkan bibinya di Baqi, menyolatkan di Masjid Nabawi, kemudian ikut menguburkan di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang dikuburkan. Tidak ada yang duga. Dia sendiri mungkin tidak menduga hal tersebut. Oleh karenanya, ya, yang jadi masalah kematian itu sering datang tanpa pemberitahuan. Dan sering saya sampaikan, kematian tidak disyaratkan harus tua. Apakah mati harus tua? Jawabannya tidak. Dan kematian juga tidak disyaratkan harus sakit dahulu. Tidak harus sakit. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab kematian banyak dan kematian satu. Oleh karena seorang penyair berkata, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului sakit.
Wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Dan sebaliknya ada orang yang sakit disangkakan meninggal, ternyata Allah masih beri umur. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dihias dan dirias, dipercantik untuk diserahkan kepada mempelai lelaki. Ternyata kain kafannya sedang dijahit dan dia dalam kondisi tidak sadar. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Betapa banyak anak muda yang di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari tubuh mereka telah dimasukkan dalam gelapnya liang lahat. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan dari Allah. Bahwasanya kita melihat saudara kita meninggal. Kita melihat bahwasanya kita ikut menyolatkan, kita ikut menguburkan. Oleh karenanya kalau tidak salah diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, dia berkata, aneh suatu perkara yang pasti terjadi, tidak diragukan sama sekali, sekarang menjadi perkara yang diragukan seakan-akan tidak diyakini. Saya ulangi, dia berkata, ada perkara yang pasti terjadi dan tidak diragukan akan terjadinya. Ini ada peringatan, afwan Ustaz, tolong umumkan agar jamaah di dalam masjid merapat ke depan karena masih banyak jamaah di luar. Tolong dirapat ya. Tolong rapat. Tafassahu fil majalis. Ya. Tolong maju-maju sedikit ya. Maju banyak juga tidak apa-apa ya. Biar dirapikan dulu, rapikan dulu. Silakan. Kiri masih kosong, sayap kiri masih kosong. Sayap kiri masih kosong, silakan. Jazakumullah khairan. Baik, kita lanjutkan ya. Saya katakan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah diriwayatkan beliau berkata, ada perkara yang dipastikan kejadiannya tidak diragukan sama sekali, namun sekarang seakan-akan menjadi perkara yang diragukan seakan-akan tidak terjadi. Perkara tersebutlah kematian. Setiap kita yakin tentang bahwasanya kita bakalan mati. Siapa yang tidak yakin bakalan mati? Siapa yang merasa tidak bakalan mati? Tidak ada. Bahkan masalah kematian diakui oleh semua manusia. Mau kafir, mau ateis, yang enggak percaya Tuhan juga percaya dia bakalan mati. Oleh karena orang-orang kafir dahulu, mereka mengingkari hari kiamat. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan. Mereka menyangka tidak ada hari kiamat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar, tentang hari kiamat. Mereka mendustakan. Tetapi kalau kematian, mereka yakin. Ya. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kata mereka bahwasanya kehidupan kita cuma kehidupan dunia. Ada yang mati, ada yang lahir baru, ada yang meninggal, ada yang baru dilahirkan. Demikianlah kehidupan dunia. Tidak ada namanya hari kebangkitan. Ya, orang-orang ateis jangankan hari kebangkitan, Allah pun mereka ingkari. Tapi kalau kematian mereka yakini. Semua orang yakin bahwasanya dia bakalan apa? Bakalan mati siapapun orangnya. Oleh karena Hasan Al-Basri mengatakan, ada perkara yang dipastikan oleh setiap orang tanpa keraguan sama sekali, namun sekarang menjadi seakan-akan perkara yang diragukan seakan-akan tidak akan terjadi. Dialah kematian. Kenapa? Karena beliau melihat orang-orang tidak ada persiapan bertemu dengan kematian. Tidak ada persiapan. Seandainya mereka yakin mereka bakalan mati, seandainya seorang muslim yakin dia akan dihisab, dia akan dibangkitkan oleh Allah, dia pasti persiapan. Nah, kenyataannya perbuatan dia, sikap dia ya menunjukkan dia tidak ada persiapan. Maka jadilah kematian itu seakan-akan perkara yang diragukan, seakan-akan tidak bakalan terjadi. Padahal dia tahu dia bakalan apa? Meninggal dunia. Ini kenyataan yang dilihat oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah betapapun kita ya hidup di atas muka bumi ini, hidup di dunia hanyalah sebentar. Dan Rasulullah SAW telah kabarkan dalam hadisnya, a'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik. Kata Rasulullah SAW bahwasanya umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melewati 70. Dan kenyataannya memang hanya sedikit yang lewat 70. Saya sering tanya, siapa di antara para hadirin yang umurnya lebih dari 70? Coba angkat tangan. Ada atau tidak? Ya. Kemana? Ya, sudah sampai. Sudah sampai. Tadinya ngantri sama kita, tapi dia sudah sampai di luar.
Yang umur di atas 70 angkat tangan coba. Subhanallah. 70 berapa Pak? Sudah bonus 4 tahun Pak, 74. Semoga dipanjangkan umurnya di atas ketaatan. Tapi hati-hati Pak ya. Sudah 70 lebih. Udah bonus. Bonus itu tidak selamanya bonus terus. Ada waktunya bonus diberhentikan. Benar. Ada waktunya. Yang di atas 60 di bawah 70 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 orang, siap-siaplah. Ya. Ya. Secara teori yang lebih muda lebih lama hidupnya, tapi secara praktik belum tentu. Belum tentu ya. Secara teori ya, yang jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua lebih dahulu sampai, tapi belum tentu. Karena sudah kita sampaikan tadi, kematian tidak disyaratkan harus tua dan kematian datang tidak disyaratkan harus sakit terlebih dahulu. Tapi kehidupan hanya sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sedagurau. Permainan, kita tidak akan bermain terus, ada saatnya kita game over, ada saatnya kita selesai. Sendagura pun demikian, tidak akan selamanya. Taib, menjadi pertanyaan, apa yang membuat kita tidak persiapkan diri kita untuk bertemu dengan hari kematian? Apa sebabnya? Para ulama menjelaskan di antara sebabnya tarkul muhasabah. Di antaranya kita tidak menghisap diri kita. Kita tidak mengecek amalan kita. Kita tidak cek ini kita sudah lakukan apa saja. Kita tidak menyidang diri kita sebelum disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab kenapa kita cuek, terjerumus dalam kemaksiatan, tidak ada persiapan untuk hari akhirat. Kenapa? Karena kita meninggalkan muhasabah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, beliau berkata, wa tarkul muhasabati wastirsalu wa tashilul umur wa tamshiyatuha fa inna hadha ya'ulu bihi ilal halak. Tidak bermuhasabah, ya, cuek, ya, menggampangkan urusan, ya, dijalin aja enggak jadi masalah. Tidak ada muhasabah, tidak ada cek, tidak ada perhitungan. Kata beliau, fa inna hadha ya'ulu bihi ilal halak. Ini akan mengantarkan seorang manusia kepada kebinasaan. Wa hadhihi halu ahlil gurur, dan inilah kondisi orang-orang yang terpedaya, tertipu dengan dirinya. Yugmidu ainaihi anil awaqibi wa yumashshil hal. Dia menundukkan pandangannya, tidak menutup mata dari, ya, perkara kesudahan. Akibatnya ada ini, dia cuekin, dia tidak mikir akibat. Dan dia jalanin saja semuanya, menganggap remeh. Wa yattakilu alal afu, kemudian dia bersandar Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Fayuhmilu muhasabata nafsihi wan nadhara fil aqibah, maka dia pun melalaikan muhasabah jiwanya dan dia melalaikan untuk memandang kepada kesudahannya. Wa idza fa'ala dzalika sahula alaihi muwaqa'atu dzunubi wa anisa biha. Kalau dia sudah meninggalkan muhasabah, tidak menghisap jiwanya, tidak menghisap amalannya, maka mudah bagi dia untuk terjerumus dalam kemaksiatan. Memudahkan dirinya untuk, kenapa? Dia merasa tidak dihisap, dia tidak hisap dirinya, cuek. Apalagi dia bilang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, ya. Maka dia pun mudah untuk melaksanakan kemaksiatan, wa anisa biha, dan dia merasa tenang dengan kemaksiatan tersebut. Wa asra alaihi fitamuha, dan susah bagi dia untuk melepaskan kemaksiatan tersebut. Inilah akibat dari meninggalkan muhasabah, sehingga seorang meskipun lisannya mengakui dia akan meninggal, namun sikap dia menunjukkan dia tidak yakin akan hal tersebut. Kenapa? Tidak ada sikap dia yang menunjukkan dia bersiap-siap untuk bertemu dengan hari kematian. Oleh karena kita dapati para salaf dahulu banyak sekali perkataan mereka tentang muhasabah. Kalau saya ingin nukilkan perkataan mereka banyak sekali. Ya, namun saya hanya menukilkan sebagian yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, ya. Sebagian kalam salaf, ya, yang indah tentang masalah muhasabah. Di antaranya Ibnu Qayyim berkata, wa dzakara al-Imam Ahmadu an Wahbin. Bahwasanya Imam Ahmad menyebutkan perkataan dari Wahab. Beliau berkata rahimahullah, maktubun fi hikmati Ali Daud. Tercatat dalam hikmahnya keluarga Daud. Haqqun 'alal aqil alla yaghfalu an arba'i sa'at. Wajib bagi seorang yang berakal untuk tidak lalai dari 4 waktu. Orang yang berakal jangan lalai dari 4 waktu ini, kata beliau. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Dia harus mengkhususkan waktu di mana dia bermunajat kepada Rabbnya. Harus ada saat, waktu khusus dia bermunajat dengan Rabbnya. Wa sa'atun yuhasabu
yuhasibu fiha nafsahu. Ada satu saat dia menghisap jiwanya. Ada satu dia merenung. Dan ini juga saya pernah baca dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Seorang muslim harus ada waktu dia meskipun 5 menit sehari. Meskipun 10 menit sehari, waktu yang paling bagus adalah di waktu sahur sambil beristighfar. Maka dia menghisap, hari ini saya lakukan apa? Hari ini apa saja yang saya ucapkan? Saya ngomongin siapa aja? Mata saya melihat apa saja? Dia hisap dirinya. Agar dia waktu beristighfar benar-benar dia meresapi istighfar tersebut. Yang Allah puji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka waktu, silakan waktu kapan saja, yang penting ada 5 menit. Meskipun sebentar, saya tidak bilang 5 menit. 2 menit lah antum renungkan sebentar. Hari ini saya ngapain aja? Renungkan tentang ibadah antum, bagaimana ibadah antum benar, baik atau tidak. Renungkan tentang maksiat yang antum lakukan. Harus ada waktu. Ini perkataan para salaf. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Harus ada waktu dia khususkan untuk dia menghisap dirinya. Oleh karenanya saya tadi sebutkan kepada panitia, ini judulnya muhasabah. Kajian kita muhasabah pada tanggal 1 Januari. Jangan-jangan dibilang muhasabah setahun sekali ya. Ini enggak benar seperti ini. Jadi kita muhasabah kapan saja, tidak tunggu tanggal 1 Januari. Kalau tunggu 1 Januari kita bisa jadi meninggal 31 Desember. Repot. Oleh karena muhasabah kapan saja, tidak mesti tunggu awal apa? Awal tahun. Ya. Jadi kalau bisa ada waktu, khususkan dia agar dia bisa menghisap, mencek amalannya. Kemudian wasa'atun yakhlu fiha ma'a ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi uyubihi wa yusaddiqunahu an nafsihi. Dan ada dia khususkan waktu untuk dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat yang sejati, sahabat-sahabat yang benar-benar sejati, yang menasihati dia. Kalau dia punya kesalahan dinasihati, dia harus cari teman seperti ini. Ketemu dengan temannya boleh, ya, ngobrol boleh, ketemu boleh, tertawa, tapi ingat, sahabat yang sejati adalah sahabat yang kamu kenapa hari ini seperti ini. Dia mengecek, dia beritahu tentang aib-aib kita, karena aib kita sering tidak kita lihat. Yang lihat terkadang apa? Orang lain. Maka kalau ada teman seperti ini, carilah teman seperti ini yang mau menasihati kita, yang mau memberitahukan kesalahan-kesalahan kita. Nah, kalau kita sudah sampai pada derajat orang malu menasihati kita, sehingga tidak ada yang menasihati kita, ini kebinasaan. Mungkin dia orang kaya, mungkin dia orang sangat berilmu, tapi dia tidak membuka diri untuk dinasihati. Ya. Mungkin dia sombong sehingga tidak ada yang berani nasihati dia. Bahkan orang terdekatnya tidak mau nasihati, ini orang yang binasa seperti ini. Kalau gitu bagaimana dia akan berbuat baik, bagaimana dia akan perbaiki dirinya, bagaimana akan introspeksi diri, sementara tidak ada yang menegur dia, dia merasa benar terus. Oleh karena para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latih diri untuk menerima apa? Nasihat. Latih diri kalau ada yang mengkritik, meskipun kritikannya pedis, kita bilang jazakallah khairan. Ini yang saya cari seperti ini. Ini yang menyelamatkan saya. Ini yang menyelamatkan saya di akhirat kelak. Kemudian waktu yang keempat, wasa'atun yukhalli fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yujmil. Ya, dan ada waktu dia untuk bersenang-senang, ya, untuk makan, ketemu dengan istri, anak-anak, untuk bercanda dengan teman-teman. Ada waktunya. Jadi, waktu ada 4 ya. Jadi, kata beliau, ya, pertama waktu untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya waktu untuk menghisap jiwa, harus ada waktu, sisihkan waktu, dan ada waktu untuk kita ketemu dengan teman-teman yang mau menasihati kita, dan ada waktu kita berlezat-lezat dengan perkara-perkara yang halal. Ini orang yang berakal. Kemudian juga diriwayatkan Al-Ahnaf bin Qais, beliau yaji'u ilal misbah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Ahnaf bin Qais datang kepada lampu. Fayadha usbu'ahu fihi, kemudian dia meletakkan jarinya di lampu tersebut. Tsumma yaqul, ya Hunayf, ya Hunayf, ma hamalaka ala ma sana'ta yauma kadza. Wahai Hunayf, dia bicara kepada dirinya sendiri, wahai kamu, apa yang membawa engkau untuk melakukan perkara yang salah pada hari dan hari ini? Meletakkan jarinya di atas lampu agar dia tahu bahwasanya neraka jahanam itu apa? Panas. Wa yabki, kemudian dia pun menangis, ya. Ini ada cerita yang pernah saya tulis di internet dalam web saya tentang seorang lelaki yang didatangi oleh seorang wanita yang cantik kemalaman, ya, kemalaman sehingga dia harus menginap di rumah lelaki tersebut. Maka masuklah wanita tersebut ke dalam rumahnya. Maka sang lelaki ini tahu-tahu dia nyalakan lampu atau api, kemudian dia membakar tangannya. Kenapa? Setan datang menggoda dia untuk melakukan hal yang haram terhadap wanita tersebut, ya. Tidak ada yang tahu.
Waktu dia tergoda maka dia pun letakkan tangannya di api sampai terus akhirnya keesokan harinya ternyata wanita ini kalau tidak salah putri gurunya atau putri seorang yang ingin menikahkan putrinya dengan dia sedang mencari suami bagi wanita ini. Sampai akhirnya datanglah di majelis penuntut ilmu, di antara yang hadir dalam majelis tersebut adalah laki ini. Maka dilihat ternyata wanita ini ingin lelaki yang punya ciri jari-jarinya apa? Terbakar. Ternyata lelaki tersebut ya. Makanya antum ya kalau mau dapat wanita solehah bakar. Ya kalau maksiat bakar jari antum. Insyaallah Allah kasih wanita yang apa? Solehah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis kepada sebagian pekerjanya waktu beliau menjadi khalifah, beliau punya pegawai mungkin jadi gubernur di sana, jadi bupati di mana ya. Apa tulisan beliau? Hasib nafsak, cek jiwamu, hisablah dirimu. Fir raha qabla hisab syiddah. Hisablah dirimu sebelum kau sekarang dalam kondisi lapang, hisab dirimu. Sebelum datang yaumul hisab yang keras, yang berat. Fa inna man hasaba nafsahu fir raha qabla hisabi syiddah ada amruhu ila ridha wal ghibtah. Sungguhnya barang siapa yang dia menghisap jiwanya tatkala dalam kondisi raha, dalam kondisi lapang, maka dia akan mendapatkan keridhaan. Dia akan senang dengan perkara yang menyenangkan dia. Kenapa? Dia akan dimudahkan ya hisapnya pada hari kiamat kelak. Wa man alhatu hayatuhu wa syaghalatuhu ahwa'uhu ada amruhu ila nadama wal khasarah. Barang siapa yang kehidupannya melalaikan dia dan hawa nafsunya menyibukkan dia, maka perkaranya akan berujung kepada penyesalan dan kerugian. Penyesalan dan kerugian. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua ya dalil atau pembahasan tentang disyariatkannya muhasabah. Kita telah sebut ayat Al-Qur'an ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Kemudian kita sebutkan hadis al-kayyisu man dana nafsahu ya, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya, kata Ibnu Al-Qayyim, man hasaba nafsahu, yaitu seorang yang menghisap jiwanya ya. Kita juga sebutkan dari perkataan para salaf tentang pentingnya muhasabah, seorang menghisap dirinya sebelum dihisap pada hari kiamat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara bermuhasabah? Bagaimana cara bermuhasabah? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Orang tatkala muhasabah artinya apa? Dia sedang menyidang dirinya sendiri. Dia sedang mengecek dirinya sendiri. Dia sedang mengecek amalan dia. Bagaimana cara dia mengecek? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan perkataan Maimun bin Mihran, beliau berkata, "La yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asy-syariki li syarikihi." Kata Maimun bin Mihran, tidaklah seorang dikatakan bertakwa sampai dia bersikap terhadap dirinya tatkala dia muhasabah jiwanya seperti sikapnya seorang yang sedang bekerja ya, satu syarikat sama-sama punya saham, maka saling apa? Ketat dalam menghitung duit. Kalau ada orang kerja sama-sama punya saham ya. Saham dia 50%, saham kita 50%. Kemudian sekarang kita hitung keuntungan. Hitungnya ketat atau tidak? Ketat. Karena kalau kita salah hitung, duit kita diambil. Demikian juga tatkala kita muhasabah. Ente muhasabah jangan muhasabah global. Ya alhamdulillah hari ini saya sholat subuh kok. Alhamdulillah saya ini ketemu teman-teman. Yang detail-detail tidak dia cek. Setelah sholat subuh kemudian lihat cewek tidak diingat sama dia. Setelah sholat subuh kemudian buka WhatsApp, lihat gambar-gambar, lihat Facebook, lihat cewek-cewek, tidak dihisap sama dia. Yang dia hisap, saya tadi sholat subuh. Jadi hisapnya tidak detail, tapi hisapnya secara global. Nah, Maimun bin Mihran menginginkan kita tatkala muhasabah harus detail. Sebagaimana ente kalau kerja sama orang, ya, kemudian kita mulai perhitungan dari modal sampai keuntungan, kita harus hati-hati. Modal saya apa saja, modal kamu apa saja, keuntungannya bagaimana, detail. Kesalahanmu apa, kerjaanmu apa, kenapa detail? Karena kita ingin bagi apa? Keuntungan. Nah, kalau kita salah hitung, uang kita diambil, kita dibuat rugi sama dia. Sama tatkala kita salah hisab, bahaya. Salah hisab ini bisa menjerumuskan kita dalam neraka jahanam sehingga kita lalai. Kita lalai, ternyata jiwa kita telah mengantarkan kita kepada kebinasaan. Makanya kata beliau begitu cara hisab. Kalau mau hisab harus detail dan serius dan hati-hati. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di antara sifat jiwa ya adalah al-lawamah. Jiwa Allah sebutkan 3 sifat. Namanya inna nafsa la ammaratun bisu dalam surat Yusuf. Kata Allah inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguh jiwa itu
menyeru kepada perbuatan buruk. Ini sifat jiwa. Di antara sifat jiwa adalah lawama. Ya, gimana dalam Al-Qur'an? Wala uqsimu bin nafsil lawama. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Yang ketiga, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi jiwa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jiwa itu satu, tetapi dia memiliki sifat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antaranya sifat dia sering menyeru kepada kemaksiatan. Tatkala jiwa tidak bisa kita atur, tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita tundukkan, maka dia akan senantiasa menyeru kepada kemaksiatan, perkara-perkara yang buruk. Nah, jiwa kalau kita atur, ya mulailah dia memiliki sifat yang mulia. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan jiwa yang mencaci, mencela. Sikap jiwa yang suka mencela ini sikap jiwa yang baik. Oleh karenanya sikap jiwa yang mulia, makanya Allah bersumpah dengan perkara yang mulia. Allah bersumpah selalu dengan perkara yang mulia. Wal asr, demi masa, ya. Dan seterusnya. Dan yang ketiga, kalau seorang sudah kemudian berusaha bertakwa kepada Allah, kemudian beramal-amal saleh sampai akhirnya jiwanya naik menjadi pada tahapan jiwa al-mutmainnah, jiwa yang tenang dengan ibadah, yang rindu untuk beribadah, ya, yang selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiga sifat jiwa ini ada sifat al-lawamah. Dan ini muncul dalam hati setiap muslim. Meskipun dia memiliki sifat terkadang jiwanya menyuruh kepada kemaksiatan, namun dalam waktu-waktu tertentu Allah menggerakkan sifat ini, lawamah, mencela. Maksudnya apa? Dia mencela. Itu perlu tatkala muhasabah. Setelah dia bermaksiat, jiwanya bertanya, kenapa kau begitu? Kenapa tadi kau menggibah si fulan? Apa salah dia? Jiwanya bergerak. Ini bagus kalau kita punya jiwa seperti ini. Kenapa tadi kau lihat orang miskin kau tidak bersedekah? Dicela. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mencela dari dua sisi. Mencela tatkala kita bermaksiat, mencela tatkala kita berbuat kebaikan. Kalau mencela tatkala bermaksiat, jelas jiwa mencela kita. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Kenapa kau biarkan pandangan melihat yang haram? Kenapa kau tidak berbakti kepada orang tua? Ini jiwa berbicara dalam hati. Bahkan bisa jadi tatkala kita selesai bermaksiat, langsung jiwa kita apa? Mencela. Berarti jiwa kita masih hidup, masih baik. Kenapa dia mencela apa yang kita lakukan? Yang jadi masalah, kenapa dia mencela tatkala berbuat kebaikan? Kata para ulama, maksudnya dia mencela kenapa kau kurang berbuat baik. Jiwa mencela. Kenapa tadi sedekah cuma 100 perak? 1.000 dong, 2.000 dong. Seperti itu. Kenapa tadi waktu pengajian ngantuk? Seperti itu contohnya. Itu dicela. Kenapa ngantuk? Tidak ada lihat, ada faedah yang kau tidak dengarkan, ada faedah yang luput. Kenapa ngantuk? Kenapa waktu pengajian tidak dicatat? Sudah ada yang mencela belum? Contohnya, maksud saya, bahkan seorang melakukan kebajikan, jiwanya mencela. Jiwanya mencela. Oleh karenanya Allah sebutkan bahwasanya pada hari kiamat kelak semua orang menyesal. Baik orang kafir, orang pelaku maksiat, termasuk juga orang-orang yang saleh. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini ungkapan penyesalan. Pada hari kiamat kelak manusia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya saya dahulu berbuat qaddamtu, melakukan kebajikan di dunia, li hayati, untuk kehidupanku yang sekarang di akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kata Allah, dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Sekarang antum masih dalam kehidupan yang semu. Kapan mulai kehidupan yang hakiki? Antum meninggal, itulah awal dari kehidupan yang hakiki. Oleh karenanya dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa saya dulu di dunia tidak beramal untuk kehidupanku yang sebenar, yang sungguhnya sekarang? Menyesal. Penyesalan ini diungkapkan oleh antum baca buku tafsir. Hampir seluruh mufassirin menyebutkan di antara penyesalan itu diucapkan juga oleh seorang yang saleh. Kalau orang kafir jelas menyesal. Menyesal dalam neraka jahanam, ya, disiksa, ya. Bahkan, ya, Allah menyebutkan bagaimana penyesalan orang-orang kafir luar biasa. Di antaranya mereka, Allah mengatakan, ya, yawaddu ahaduhum, ya gimana, ya, bahwasanya mereka berangan-angan, ya, untuk dibebaskan dari neraka jahanam, meskipun harus mengkorbankan anaknya, mengkorbankan istrinya, mengkorbankan, ya, seluruh kabilahnya. Yang penting bagaimana dia bisa selamat dari neraka jahanam. Lau yaftadi, bagaimana? Lau yaftadi yauma idzin bi bani. Siapa yang hafal ayatnya? Lau yawaddul mujrimu lau yaftadi min adzabihi. Gimana ayatnya? Bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi lati tuwi. Artinya itu artinya seorang mujrim
ya, seorang pelaku maksiat, seorang kafir berangan-angan, bagaimana saya bisa selamat meskipun yang saya korbankan dengan anak-anak saya. Maksudnya apa? Ya Allah, biarkan anak saya masuk neraka, yang penting saya masuk surga. Kenapa? Otaknya sudah enggak beres. Kenapa? Dia sudah diazab dengan azab yang pedih. Yang Allah menyebutkan di antara azab yang dialami oleh penghuni neraka jahanam, ya, allati tattali'u 'alal afidah. Kata Allah, sifat api tersebut ya masuk dalam jantung. Bahwasanya orang kalau diazab di neraka jahanam tidak seperti di dunia. Kalau kita manggang kambing atau manggang ayam yang terbakar terlebih dahulu bagian luar, bagian dalam belakangan. Di neraka tidak. Neraka itu allati tattali'u 'alal afidah. Begitu dia membakar langsung luar dalam. Langsung luar dalam, bukan cuma luarnya doang. Bagaimana tatkala diazab dengan azab yang pedih tersebut, maka akalnya pun tidak beres. Dia mengatakan, ya Allah, selamatkan saya meskipun anak-anak saya diazab. Tidak jadi masalah. Saya jadikan anak saya tumbal, saya jadikan istri saya tumbal, saya jadikan kabilah saya, semua orang di dunia di azab, yang penting saya selamat. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Seluruh di atas muka bumi di azab enggak jadi masalah, yang penting saya selamat. Bagaimana dia tidak menyesal pada hari tersebut? Pelaku maksiat juga menyesal, kenapa dulu melakukan maksiat. Demikian juga orang yang soleh menyesal, kenapa dia dahulu kurang solehnya. Kenapa dia waktu berbakti sama orang tua kok antara sedekah dan pelit. Waktu orang tua minta sesuatu tidak dikasih, banyak alasan. Waktu istri minta apa-apa, apa jadi kasih. Mau jalan-jalan ke luar negeri, ada duit. Kalau nggak ada duit, utang. Waktu orang tua minta sedikit saja, aduh bu, saya masih banyak urusan. Rumah belum lunas, mobil belum lunas ya. Apalagi HP belum lunas. Kalung istri saya belum apa? Lunas ya. Saya tidak menyuruh Anda pelit sama istri, tidak ya. Anda baik sama istri, tapi jangan lupa sama ibu Anda, jangan lupa sama ayah Anda. Anda akan menyesal nanti hari kiamat. Anda tahu bahwasanya berbakti sama orang tua pahalanya besar. Pintu surga terbuka lebar-lebar. Lantas Anda pelit sama orang tua. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Anda juga akan menyesal tatkala Anda malas salat sunnah ya. Malas-malas pergi ke masjid, Anda akan menyesal pada hari kiamat. Padahal Rasulullah SAW mengabarkan seorang pergi ke masjid, setiap langkah kakinya akan meninggikan derajatnya, semakin dekat dengan Allah dan akan dihilangkan dosa-dosanya. Bayangkan Anda berapa langkah Anda berjalan ke masjid bolak-balik. Kata Rasulullah SAW, basyiril masya'ina fi dhulam bidzulam ya bin nuri tam yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berilah kabar gembira kepada orang berjalan ke masjid tatkala di dalam kegelapan, yang berjalan tatkala menuju salat subuh, yang berjalan tatkala menuju salat isya, Allah akan berikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Anda menyesal tatkala ya Anda salat malam malas-malasan. Anda salat malam tapi salat cuma 3 rakaat. Jam waker sudah bunyi, Anda matikan lagi, masih ngantuk. Besok nanti repot kerja, bos marah-marah. Anda akan menyesal. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di antara sifat nafs, an-nafsul lawamah, yaitu sifat yang suka mencela, dan sifat ini, sifat jiwa ini sangat kita perlukan tatkala kita muhasabah. Kita ingin dicela supaya kita muhasabahnya bisa apa? Bisa benar, bisa detail, bisa mantap tatkala muhasabah. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari muhasabah yaitu apa? Agar kita tatkala menghisab diri kita di dunia, kita menyidang diri kita sendiri, maka kita akan terasa ringan tatkala disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita disidang oleh Allah, kita sidang diri kita sendiri. Ya, kita briefing ini supaya kita tatkala di sana bisa jawab. Kita tanya dulu diri kita agar kita bisa punya jawaban. Nah, kalau kita sudah bisa jawaban, kira-kira demikianlah tatkala Allah bertanya. Sehingga kita bisa mudah untuk apa? Menjawab pertanyaan Allah. Tapi kalau kita di dunia tidak pernah kita tanya diri kita, tidak pernah kita menghisab diri kita, maka kita akan binasa tatkala disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wa zinuha qabla an tuzanu." Hendaknya kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yauma. Kata Umar bin Khattab, sungguhnya kalian akan ringan bagi kalian dihisab esok di hari kiamat kelak jika kalian menghisab jiwa kalian sekarang. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi persidangan besar yaitu yaumul hisab. Kata Allah, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Hari di mana kalian akan dibangkitkan, dihadirkan di hadapan Allah, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi
ya dari kalian. Semuanya Allah Maha tahu. Oleh karenanya, ya, yang perlu kita ingat tatkala kita menghisap jiwa kita, tatkala menghisap diri kita, yang pertama antum harus ingat, tujuan kita menghisap diri kita agar kita mudah dihisap pada hari apa? Kiamat. Kalau antum tidak menghisap jiwa antum sekarang, antum akan kerepotan pada hari kiamat. Dan ingat tadi cara hisap harus dengan apa? Detail, ya. Kalau antum salah hisap, untung antum diambil sama apa namanya yang memiliki saham selain antum. Demikian juga kalau antum salah hisap tentang jiwa antum, mudah dimasukkan dalam neraka jahanam. Kemudian perlu antum ingat, antum di akhirat kelak yang akan hisap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang akan hisap adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Luqman kepada putranya, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin, fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perkataan Luqman kepada putranya, "Wahai putraku, sungguhnya perkaranya kebajikan maupun kemaksiatan, meskipun hanya sebesar biji sawi, meskipun sangat kecil sekali, ya, apakah terdapat dalam batu, ya, kalau ada batu besar tengah-tengahnya ada disembunyikan amalanmu, tidak ada yang lihat karena di balik batu yang besar Allah akan datangkan pada hari kiamat. Au fis sama, ataupun di penghujung langit, entah di ujung langit bagian mana, di tengah-tengah meteor, di tengah-tengah bintang, di dekat matahari, dimanapun Allah akan datangkan, meskipun terbuang jauh di langit. Au fil ard, meskipun juga di bumi, di bagian bumi manapun, di bawah bumi manapun, kalau itu tersembunyi sekecil apapun akan Allah hadirkan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, jadi apapun, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah itu, ya, ada tafsiran di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan 3 tafsiran. Di antara tafsir daripada zarrah, di antaranya semut yang kecil. Anak semut. Anak semut ini kalau kita letakkan di timbangan, mungkin tidak terdeteksi berapa beratnya, saking ringannya. Demikian juga kalau dia berada di baju kita, kita tidak rasa. Kenapa? Saking kecilnya. Tetapi kalau itu kebaikan, pasti akan Allah ada balasannya. Ya roh, dia akan melihat apa? Balasannya. Di antara makna zarrah adalah, sebagian ahli tafsir mengatakan, jika Anda memukulkan tangan Anda di tanah, kemudian setelah itu Anda bersihkan, masih tersisa debu-debu kecil, itulah zarrah. Kalau Anda ambil 1 butir zarrah, taruh di tembangan, itulah zarrah dari butiran yang tersisa di tangan. Ada yang mengatakan zarrah yaitu jika seorang buka jendela, kemudian nampaklah butiran-butiran di jendela, kalau terkena sinar, itulah zarrah. Kalau Anda ambil 1, Anda letakkan di timbangan, kira-kira ada beratnya atau tidak? Tidak ada. Namun kalau itu kebaikan, pasti akan ada balasannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika biwajhin talq. Jangan kalian remehkan kebaikan sedikit pun, meskipun ketemu dengan saudara sambil senyum. Senyum Anda mungkin dilupakan oleh teman Anda. Saya kan senyum-senyum sama kamu. Kapan kamu senyum sama saya? Mungkin dia lupa. Tapi Allah tidak lupa. Apa? Allah tidak lupa. Saya masih ingat waktu Syekh Sa'ad Asy-Syafri datang ketemu dengan salah seorang sahabat kita, pemilik hotel, ya. Intinya Syekh mengundang, kamu nanti kalau ke Mekah ketemu saya, atau ke Riyadh ketemu saya, ya. Karena Syekh Sa'ad Asy-Syafri mengajar di Masjidil Haram juga, ya. Musim-musim haji, kemudian Ramadan, dia ada punya pengajian di Masjidil Haram. Maka kata teman saya itu, Syekh, nanti kamu lupa sama saya, Syekh, orang terlalu banyak. Kata Syekh, kalau saya lupa Allah tidak apa? Tidak lupa. Kalau saya lupa Allah tidak apa? Tidak lupa. Antum senyum sama orang, ya. Meskipun orang tersebut lupa, ingat Allah apa? Tidak lupa. Dan saya sangat sedih. Ustaz, kita waktu ketemu Ustaz, oh ya saya lupa. Orang banyak Ustaz. Tadi ada yang bilang, Ustaz, antum ketemu si fulan, orangnya agak hitam. Yang agak hitam banyak saya lihat. Yang hitam juga banyak, yang putih juga banyak, ya. Kalau tidak punya ciri yang spesial, saya akan lupa. Tapi jangan sedih. Kalau saya lupa, Allah pasti apa? Pasti ingat, ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, sedikit apapun pasti tercatat dan pasti ada hasilnya. Demikian juga, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa melakukan keburukan sedikit apapun, ya, meskipun hanya mencibirkan muka, ya, menurut kita ringan, dicatat. Makanya Allah mengatakan, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau malingkan wajah dari manusia. Ini kesombongan, kelihatannya sepele. Namun ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau sepele, kenapa Allah sebut dalam Al-Qur'an? Dan itu pasti dicatat sebagai suatu keburukan. Dicatat. Terlalu banyak kita gibah orang lain, kita sebut kejelekan. Kita kalau disuruh ditanya oleh Allah, siapa saja yang pernah kau gibah, kita udah lupa.
Coba siapa sih yang pernah Anda gibah, Anda sudah lupa. Gibahnya apa lagi? Siapanya saja kita sudah lupa, apalagi apa gibahnya? Bingung kita. Tapi Allah tidak lupa. Terlalu banyak yang kita catat di Facebook. Komentar macam-macam, mencela macam-macam, mungkin sudah terhapus. Sudah kita hapus, sudah kita delete, masih tercatat di Lauhil Mahfuz dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah katakan, meskipun di tengah batu, meskipun di ujung langit, meskipun di bawah lautan, meskipun di daratan, semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari kalian. Inilah kita yakin yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang tatkala kita hisab pun kita harus detail. Semakin detail semakin bagus. Makanya kalau kita siap sisihkan waktu tiap hari 5 menit renungkan. Tadi hari ini saya ngapain aja? Saya marah sama siapa? Sampai perkara detail. Saya tadi ngomel sama istri kenapa? Apakah dia berhak untuk saya omeli? Apakah pantas saya omeli? Ya. Apakah kalaupun dia salah harus saya omeli? Misalnya itu hisab detail. Karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang dihisab apa saja? Intinya kita menghisab diri kita agar kita mudah untuk menjawab pada hari kiamat. Ingat, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Dalam riwayat an khams. Bahwasanya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara, dalam riwayat 5 perkara. Apa yang akan ditanya? An umrihi fima afnah, tentang umurnya, kemana dia habiskan. Artinya tentang waktunya. Dalam riwayat an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Kita akan ditanya tentang umur kita. Ditanya tentang waktu kita dihabiskan kemana saja. Kemudian ya, di antaranya an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqah. Ditanya juga tentang hartanya dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari mana dia dapatkan? Pertanyaan kedua, kemana dia habiskan? Ini 2 pertanyaan ini pun kalau kita tidak hisab harta kita sekarang, kita akan binasa pada hari kiamat. Ya. Dari mana kau dapatkan harta tersebut? Allah akan tanya secara detail. Pertanyaan kedua, kemana kau habiskan? Ini juga tidak kalah mengerikan. Kemana kau habiskan hartamu? Kemudian antaranya, wa madza amila fima alim. Dan ilmumu apa yang kau amalkan? Ini juga mengerikan. Terutama ustaz ya. Pertanyaan apa? Antum menuntut ilmu juga akan ditanya oleh Allah. Ilmumu apa yang kau amalkan? Apa cuma ngumpulin ilmu saja? Cuma untuk share-share saja ya. Sekarang hobi orang share ya. Masuk kadang belum dibaca sudah di-share. Kamu saja malas baca, nge-share sama orang. Share. Dia sendiri tidak mengamalkan apa? Ilmunya, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perkara-perkara yang akan kita ditanya oleh Allah. Dan ada yang umum, kata Allah, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Seluruh kenikmatan akan kau dimintai pertanggungjawaban. Kenikmatan banyak, kenikmatan kesehatan, kenikmatan ilmu, kenikmatan iman, ya, kenikmatan harta, kenikmatan istri, kenikmatan anak-anak, ya, kenikmatan waktu luang, banyak sekali kenikmatan, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebagai contoh, kalau sekarang kita mencoba untuk menghisap, ya. Di antara contoh pertama, coba kita hisap anggota tubuh kita. Kata Ibnu Qayyim, wa hadhil jawari as-sab'ah hiyal ain. Adapun anggota tubuh yang akan terkena hisap, tentang apa yang dilakukan anggota tubuh ada 7, yaitu mata, telinga, mulut, lisan, kemaluan, tangan dan kaki. Ini 7 anggota tubuh yang akan ditanya, ya. Yang pertama adalah mata, apa yang dilihat oleh mata. Sementara Allah mengatakan, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Ya. Dan ini lebih baik, lebih suci bagi mereka. Orang menjaga kemaluan, menjaga pandangan lebih suci. Dzalika azka lahum, lebih suci bagi mereka. Artinya apa? Lebih khusyuk, lebih tentram, lebih tenang imannya. Kalau salat lebih khusyuk tatkala dia menjaga pandangannya. Kemudian Allah mengatakan, innallaha khabirum bima yasnaun, dan Allah Maha tahu, Maha khabir dengan apa yang mereka lakukan. Ini sering saya sampaikan, khabir itu adalah nama Allah yang lebih khusus daripada Al-Alim. Kalau Al-Alim Maha mengetahui secara umum, tapi Al-Khabir, Al-Latif, yaitu Al-Khabir adalah mengetahui perkara-perkara yang detail. Dan Allah bawakan tentang masalah menundukkan pandangan. Setelah Allah menyebutkan tundukkanlah pandanganmu, Allah akhiri dengan mengatakan, innallaha khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui detail-detail yang kau lakukan. Kenapa? Karena melirikkan pandangan atau mengumbar pandangan terkadang tidak ada yang lihat.
Antum lagi ngobrol sama teman antum, tiba-tiba ada cewek lewat, antum ngelirik. Cewek teman antum tidak tahu kalau antum apa? Ngelirik. Antum ngelirik balik lagi. Sudah dicatat atau enggak? Sudah dicatat. Teman ente enggak tahu. Lagi di pesawat tahu-tahu pramugari cantik lewat, antum melirik. Oke juga. Liriknya cuma 1 detik, 2 detik. Teman antum enggak tahu. Tapi Allah Maha apa? Maha tahu. Maksudnya kenapa Allah datangkan kalimat khabir dalam masalah pandangan? Kenapa? Karena mengumbar pandangan itu terkadang tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma kita sendiri. Tapi ingatlah Allah tahu lirikan pandangan kita. Sebelum tatkala Anda melirik, sebelum Anda balikan pandangan Anda, sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan ayat tersebut di akhirnya Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan hendaknya kalian orang-orang beriman bertobat seluruhnya la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini dalil bahwasanya karena Allah buka ayat tersebut dengan kewajiban menundukkan pandangan dan Allah tutup ayat tersebut dengan kewajiban bertobat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini dalil bahwasanya wajib untuk bertobat dari pandangan yang tidak diumbar. Dari pandangan yang tidak dijaga. Wajib bertobat dari pandangan yang diumbar dan tidak dijaga, dan yakinlah lirikan pandangan antum akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Ini sebagai contoh. Kalau kita mau hisap mata kita saja sudah repot, ya tidak? Kira-kira nanti Allah tanya apa? Coba saya hisap hari ini, saya lihat apa saja. Antum hisap coba 1 hari. Jangan sebulan, terlalu panjang. Hari ini antum lihat apa saja. Coba ingat-ingat. Di bandara lihat apa? Di televisi, mungkin ada televisi, lihat apa? Di rumah. Di pasar lihat siapa? Lagi bersendiri lihat HP, lihat apa? Ada orang mau cari teman di Facebook, cek dulu cantik enggak? Kalau enggak cantik, tolak. Kalau cantik jadikan apa? Teman, ya. Di mana? Instagram, di Telegram, di mana lagi? Di Gram-gram. Makanya subhanallah ya. Luar biasa ya, fitnah luar biasa di HP ini ya. Itu sudah kalau ditanya tentang pandangan ya. Nah, makanya kita hisap mata kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi kata beliau wal udhun, pendengaran juga, pendengaran apa yang kita dengar. Adakah orang tatkala menggibah kita pengin tahu, pengin dengar dengan gibah tersebut, kita berlezat dengan gibah tersebut. Dan banyak al-fam, mulut, apa yang kita makan apa saja akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini ngomong apa yang kita omongkan. Dan lisan ini berbahaya. Lisan ini lebih cepat geraknya daripada tangan dan kaki. Dan lisan ini bisa menyakiti orang yang jauh. Kalau orang jauh kita pukul enggak sampai-sampai, tapi kita sakiti dengan lisan bisa. Dan di antara lisan adalah apa? Tulisan, sama. Seorang bisa menyakiti orang lain tanpa orang lain tersebut harus mengetahui siapa dia. Apalagi di media sosial banyak pengecut-pengecut yang jadi pemberani. Kenapa identitasnya tidak diketahui? Maka dia omong sembarangan, dia sakiti orang lain dengan tulisan dia, sama dengan lisan. Oleh karena pernah mengatakan lisan itu lebih berbahaya daripada anggota tubuh yang lain. Kenapa? Gerakannya cepat dan jangkauannya jauh. Bisa dia menjangkau orang masih hidup, dia juga bisa menyakiti orang yang sudah meninggal dunia, dijelek-jelekin. Yang masih berjelek-jelekin dan cepat tersebar. Kemudian lisan, kemudian juga tangan, ya. Kaki, dia langkahkan kaki kemana? Tangannya dia gunakan untuk apa? Seorang menghisap perkara-perkara ini dan yakinlah bahwa seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata di antaranya mata, tadi ayatnya Allah suruh kita menundukkan pandangan. Di antaranya jalan, ya. Cara berjalan pun akan dihisap. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kau berjalan dengan penuh kesombongan. Jalan dengan sombong, ya. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajah engkau. Ini sikap kita pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala takfu ma laysa laka bi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau mengikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Jadi ini contoh kita menghisap. Pertama hisap anggota tubuh kita. Kemudian kedua kita menghisap harta kita. Sekarang kita cek harta kita. Hari ini kita dapat kerja kita apa? Harta kita halal atau tidak? Apakah dengan uang syubhat? Apakah dengan uang haram? Kemudian hari ini kita belanjakan kemana saja? Ya. Benar enggak pada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini 2 pertanyaan akan ditanyakan kepada kita tentang harta kita. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau habiskan? Kemudian Ibnu Qayyim juga menjelaskan ya, bahwasanya semua akan ditanya oleh Allah tanpa pengecualian. Semua akan ditanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an,
Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu, sungguhnya kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya atas apa yang telah mereka lakukan, tanpa pengecualian. Bahkan Allah berfirman, "Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin." Sungguh kami akan bertanya kepada umat yang diutus Rasul kepada mereka, dan kami juga akan bertanya kepada para Rasul. Ditanya, apakah kalian telah menyampaikan risalahku? Allah akan tanya kepada para Rasul. Rasul saja ditanya, apalagi yang diutus akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Liyas'alas shadiqina an sidqihim." Orang yang jujur, yang imannya tulus akan ditanya tentang kejujurannya. Nah, bagaimana dengan yang pendusta? Yang jujur aja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan yang pendusta, pelaku maksiat, penipu, ya, dan yang lainnya. Taib, muhasabah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada dua, muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Ini kita jelaskan tentang cara-cara muhasabah. Tadi kita ingat yang dimuhasabah adalah anggota tubuh kita, di antaranya juga adalah yang dimuhasabah adalah harta kita, dan kita ya harus yakin bahwasanya kita pasti akan ditanya oleh Allah dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara muhasabah dari sisi yang lain, kata Ibnu Qayyim, muhasabah sebelum beramal kalau berkaitan dengan amalan perbuatan, maka ada sebelum beramal dan ada sesudah beramal. Kata beliau, saya bacakan ya. Wa muhasabatu nafsi nau'an. Dan menghisap jiwa itu ada dua. Nau'un qabla al-amal wa nau'un ba'dahu. Yang pertama sebelum beramal dan yang kedua sesudah beramal. Fa amma nau'ul awwal, adapun sisi yang pertama, cara yang pertama yaitu berhisap sebelum beramal. Fa huwa an yaqifa inda awwali hammihi wa iradatihi wa la yubadiru bil amali hatta yatabayyana lahu rujhanuhu ala tarkihi. Yaitu sebelum dia berbuat, hendaknya dia renungkan sebentar. Dia pikirkan tatkala dia sudah ingin berbuat. Dia renungkan. Jangan langsung dia beramal, berhenti dulu. Sehingga jelas bagi dia bahwasanya amalan yang dilakukan itu lebih baik atau tidak. Dia berpikir pertama, lakukan atau enggak, pikir dulu. Renungkan ini sebelum dia bertindak. Qala Al-Hasan rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri berkata, "Rahimallahu 'abdan waqafa inda hammihi, fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhara." Semoga Allah merahmati seorang yang dia tatkala sudah punya niat, dia berhenti dulu. Dia renungkan dulu niatnya ini sebelum dia beramal, sebelum dia bertindak. Kalau ternyata niatnya karena Allah, dia lanjutkan. Kalau ternyata niatnya bukan karena Allah, dia tidak lakukan, dia tunda. Oleh karena sebagian seorang salaf ditanya, "Ala tahdhurul janazah?" Apakah kau tidak melayat jenazah? Dia berhenti. Kata dia, "Hatta uhdhiran niyyah." Sampai saya hadirkan niat. Setelah dihadirkan niatnya, ikhlas baru dia berjalan. Dia tidak langsung jalan. Dia hadirkan niatnya meskipun sebentar, meskipun 1 detik, meskipun 2 detik. Karena Allah baru dia berjalan. Semoga Allah merahmati hamba seperti ini. Jadi dia menghisap dirinya sebelum dia beramal. Sebagian ulama menafsirkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Idza taharakatin nafsu li amalin minal a'mal wa hamma bihil abdu waqafa awwalan wa nadhara." Jika jiwanya tergerak untuk melakukan suatu amalan dan dia sudah ingin melakukan suatu amalan, maka hendaknya dia berhenti dulu, kata Ibnu Qayyim, dan dia mengamati. Hal dzalikal amalu maqdurun lahu aw ghairu maqdurin wala mustata'. Lihat dulu amalan dia, keinginan dia, cita-cita ini bisa dia lakukan atau tidak. Kalau tidak bisa, mundur sejak awal, enggak usah nekat. Paham? Saya mau poligami misalnya. Bisa enggak ya? Utang belum lunas, rumah belum lunas. Udah enggak usah mikir, ngapain mikir yang tidak bisa dikerjain. Tapi orang hobi mikir seperti itu. Padahal tidak bisa dia kerjakan. Habisin waktu. Ya. Kalau tidak bisa melakukan, ya sudah, jangan dulu, cari yang lain. Mungkin Anda bisa tapi butuh waktu. Maka kerjakan yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda tidak bisa, mundur sejak awal. Misalnya bukan ranah Anda. Misalnya bukan kemampuan Anda, maka mundur sejak awal. Tidak mesti Anda kemudian ya melakukan yang tidak Anda mampu. Kenapa? Kalau Anda tidak mampu, Anda nekat, pasti amburadul, pasti kacau dan buyar. Pasti kacau dan buyar. Kemudian wa in kana maqduran, kalau dia ternyata mampu melakukan perbuatan tersebut, waqafa waqfatan ukhra wa nadhar, kemudian dia renungkan lagi. Dan dia mengamati, hal fi'luhu khairun am min tarkihi? Apa perbuatan dia lebih baik atau lebih baik dia tinggalkan? Dia renungkan, ini saya lakukan boleh, tapi bagus enggak? Mana yang lebih baik? Saya lakukan atau saya tinggalkan? Pikirkan lagi.
Au tarku khairun lahu min fi'li, atau sebaliknya ditinggalkan lebih baik daripada melakukannya. Dia timbang. Fa in kana tsani, kalau ternyata dilakukan lebih baik daripada meninggalkan, maka dia renungkan lagi. Apakah dia melakukannya karena Allah atau tidak? Atau karena hanya sekedar dunia, hanya sekedar pujian? Kalau karena Allah dia lakukan. Jadi ternyata susah juga ya. Coba kita ulangi tadi. Kalau orang ingin muhasabah jiwanya sebelum beramal, pertama apa yang dia pikirkan? Mampu atau tidak? Kalau enggak mampu tinggalkan. Kalau mampu pikirkan lagi. Apa yang dipikirkan? Lebih maslahat dilakukan atau tidak dilakukan. Kalau menurut dia tidak dilakukan lebih maslahat, ya enggak usah dilakukan. Taib, kalau ternyata lebih maslahat dilakukan, dia renungkan lagi. Karena Allah atau bukan? Kalau karena Allah baru dia lakukan. Ini namanya hisab sebelum beramal. Dan yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, muhasabatun nafsi ba'dal amal. Menghisab jiwa setelah beramal soleh. Wa huwa thalathatu anwa, dan ini ada 3 cabang. Pertama, muhasabatuha ala ta'atin qassarat fiha min haqqillahi ta'ala. Falam tuqiha ala alwajhi alladhi yanbaghi. Yaitu pertama dia menghisab tentang amal yang soleh yang sudah dikerjakan. Namun dia tahu bahwasanya amal dia kurang sempurna. Ada kesalahan, dia tidak melakukan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Contohnya setelah sholat, aduh kenapa tadi saya sholat mikir macam-macam ya. Kenapa tadi waktu sholat saya mikir utang ya. Kenapa tadi waktu sholat saya mikir barang hilang ya. Kenapa kalau orang sudah sholat biasanya banyak pikiran. Yang tadinya terlupakan kemudian apa? Diingat waktu sholat. Kapan? Begitu dia mengatakan Allahu Akbar, langsung dia ingat. Waduh, si fulan itu belum bayar utangnya. Kapan dia ingat? Waktu dia Allahu Akbar. Tadi saya ketemu padahal kok saya tidak ingat. Ingatnya kapan? Waktu sholat. Ini terjadi. Memang ada setan yang ingin buat kita uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat. Ya seorang tatkala selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Langsung bisa dia hisab jiwanya. Kenapa tadi saya sholat seperti itu? Kenapa tadi? Baru ketemu teman, misalnya ada orang bertamu, misalnya amal soleh memuliakan tamu. Tapi kok kurang dia muliakan tamunya? Mungkin kok kuenya kurang misalnya. Aduh, kenapa tadi dia datang saya kurang kuenya? Kenapa waktu dia datang kenapa saya belum mandi misalnya, kita bertemu dengan tamu dengan memuliakan tamu. Intinya setiap amalan dia renungkan. Kalau dia sudah hajian dia pikir hajian kemarin kenapa? Bagaimana hajian saya? Benar atau tidak? Jadi dia ingat bahwasanya amal soleh dia pasti ada kekurangannya, dia hisab agar dia bisa melakukan yang lebih baik setelah itu. Kemudian kata Ibnu Qayyim yang kedua, an yuhasibu nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi. Dia juga menghisab setiap amalan yang ternyata ditinggalkan lebih baik daripada melakukannya. Ada amalan seperti itu, menurut kita baik, namun ternyata ditinggalkan lebih baik. Maka kita introspeksi diri lagi, kenapa saya lakukan? Padahal seandainya saya tidak lakukan lebih baik. Kenapa? Menghisab diri agar kita tidak terulang lagi seperti ini, agar kita lebih hati-hati tatkala hendak bertindak. Dan yang ketiga, an yuhasiba nafsahu al amrin mubah au mu'tad lima fa'alahu. Dia juga menghisab dirinya tentang amalan-amalan yang asalnya mubah, yang merupakan adat istiadat. Kenapa dia lakukan? Wa hal arada bihi Allah wa darul akhirah, apakah dia melakukan perbuatan tersebut karena Allah atau tidak? Ini juga penting. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, inni la ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Kata dia, aku berihtisab dengan tidurku, mengharapkan pahala dengan tidurku sebagaimana aku mengharap pahala dengan salat malamku. Jadi ini kita tersisa. Tadi saya waktu ke sana niatnya benar enggak karena Allah? Kenapa kalau kita tidur karena Allah dapat pahala? Kenapa niat kita agar kita kuat bangun bangun malam? Kita kerja dari awal keluar rumah, bekerja kemudian keluar keringat, diomelin sama bos, mungkin diomelin sama ya teman kantor dan yang lainnya, namun kita ingat karena Allah. Maka seluruh pekerjaan kita ini dari awal keringat kita yang keluar sebenarnya dapat pahala. Kenapa? Kita lakukan karena Allah untuk kewajiban kita menafkahi anak-anak dan keluarga. Jadi ini penting ya, muhasabah diri pada amalan-amalan yang sederhana yang biasa agar amalan-amalan tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita tutup pengajian kita dengan faedah muhasabah ya. Faedah muhasabah. Ini saya nukilkan dari atau saya ringkaskan dari buku Ighatsatul Lahfan karangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan muhasabah jiwa memiliki beberapa faedah, di antaranya al-ittila'u ala uyubin nafs. Yang pertama, dia melihat aib-aib jiwanya.
Wa man lam yattali ala aibi nafsihi lam yumkinhu mu'alajatuhu wa izalatuhu. Barang siapa yang tidak tahu aib-aib dirinya, tidak mungkin dia akan memperbaikinya. Ya, di antara fungsi muhasabah apa? Kita sibuk dengan aib. Tadi saya sholat gimana? Saya sama orang tua bagaimana? Hari ini saya baca Quran kok cuma sebentar. Hari ini kalau kita mau muhasabah, sehingga apa? Kita tahu aib-aib kita, sehingga kita tidak urusin aib orang lain, ya. Dan kita bisa memperbaiki aib kita, karena kita tahu aib kita. Tapi kalau kita tidak muhasabah, kapan kita tahu aib kita? Kapan kita merenungkan aib kita? Sehingga kita akhirnya tersibukkan mengurus aib-aib orang lain, ngurusin urusan orang, sementara urusan kita sendiri banyak penyakit kita, banyak kesalahan kita harus kita perbaiki. Yang kedua di antara faedah muhasabah, at-taubatu wan nadabu. At-taubatu wan nadamu wa tadaruku ma fata fi zamanil imkan. Bertaubat dan menyesal. Dengan muhasabah kita bertobat, kita menyesal dan kita memperbaiki selama masih memungkinkan. Kalau kita tidak muhasabah, kapan kita mau bertobat? Kapan kita menyesal? Kita merasa benar terus, tidak pernah kita cek kesalahan kita. Yang kita lihat kebaikan kita terus. Nah, kalau kita mengecek dengan perhitungan yang detail tatkala muhasabah, kita tahu kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bertobat kepada Allah dan kita masih bisa memperbaiki apa yang tersalahkan selama memungkinkan. Kemudian di antaranya ma'rifatu karamillah. Kata Ibnu Qayyim, ini banyak cuma saya tidak sebutkan semuanya. Kata Ibnu Qayyim, ma'rifatu karamillah subhanahu wa mada afwihi wa rahmatihi bi ibadihi. Dengan muhasabah kita tahu tentang bagaimana luasnya rahmat Allah, bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala. Fi annahu lam yu'ajjil lahum uqubatahum ma amahum alaihi minal ma'asi wal mukhalafat. Kenapa kita tahu? Kita ini banyak salahnya, banyak kekurangannya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan adab kepada kita. Ini menunjukkan Allah sangat luas rahmatnya. Kita tahu kalau kita cek diri kita bagaimana dosa-dosa kita, bagaimana kesalahan mata kita, kesalahan pendengaran kita, kesalahan hati kita. Hati kita saja kalau kita mau cek banyak kesalahannya. Baik suudzon, hasad ya, prasangka buruk, hasad, dengki ya, dendam ya, macam-macam banyak penyakit hati. Tidak memaafkan dan macam-macamnya ya. Dan belum lagi kesalahan-kesalahan yang lain. Ternyata meskipun kita banyak melakukan dosa, Allah tidak menurunkan azab kepada kita. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa bermuhasabah, untuk bertobat. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah muhasabah juga kata Ibnu Qayyim, az-zuhdu, yaitu seorang menjadi zuhud. Kenapa? Dia tahu dia senantiasa persiapan untuk bertemu dengan hari akhirat. Dia setiap hari mengecek dirinya. Dia takut ditanya oleh Allah, maka dia tanya dirinya dulu sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengantarkan dia untuk zuhud. Nah, kalau orang tidak zuhud, semuanya ingin dibeli, semua ingin dipunyai, berarti dia kurang muhasabah. Dia kurang muhasabah. Kenapa? Dia memperbanyak pertanyaan, beli ini, beli anu. Ada orang mobilnya 10, buat apa 10? Ente satu saja ditanya sudah susah, apalagi apa? 10. Ya kalau ada keperluan, antum bisa punya jawaban, silahkan. Kalau ditanya, ya Allah saya punya istri 4, anak saya 10, semuanya sudah gede-gede, saya belikan mobil semua, insya Allah jawabannya mudah. Tapi kalau ya Allah istri saya 1, ya anak juga cuma 2, kenapa mobilnya 10? Repot ya. Bisa jawab atau tidak? Kalau bisa silahkan. Kalau enggak repot. Jangan perbanyak ya pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian orang berkata, kalau Anda melihat ada orang yang rumahnya lebih mewah, bersyukurlah dengan rumah yang Anda miliki. Jangan berharap agar semakin banyak pertanyaan. Kalau punya rumah seperti dia lebih mewah, semakin banyak pertanyaan yang akan Anda jawab. Kalau Anda mampu, alhamdulillah. Kalau tidak mampu untuk menjawab, bagaimana? Oleh karena orang yang sering bermuhasabah, dia akan terbawa kepada zuhud. Karena dia tahu setiap yang dia lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap harta yang dia miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tambahan kendaraan, setiap tambahan rumah, setiap tambahan pakaian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tusaluna yauma idzin anin naim. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya atas segala kenikmatan yang kalian rasakan. Orang yang muhasabah dia akan zuhud dengan sendirinya. Kemudian juga di antara manfaatnya dia akan terlepas dari penyakit ujub dan kibar. Orang kalau tidak pernah muhasabah, dia selalu merasa benar, akhirnya dia ujub. Dia bangga dan kibar, sombong. Kenapa? Dia tidak merasa salah. Apalagi orang tersebut tidak menerima kritikan orang lain, dia semakin ujub dan semakin sombong. Dia merasa orang lain semua salah, dia tidak pernah salah. Dan nampak kesombongan tersebut akan nampak dari lisannya, dari gerak-geriknya, dari pernyataannya akan nampak sombong orang ini, kelihatan. Waliyadzubillah. Beda dengan orang muhasabah dirinya, dia tahu dirinya, dia masih banyak kekurangan. Bagaimana ibadah yang penuh kekurangan? Ya, maka dia tidak akan sombong meskipun orang memuji dia habis-habisan. Dia ingat perkataan Muhammad bin Wasi', "Lau kana lidzunubi rihun
ma jalasa ilayya ahadun. Kata Muhammad bin Wasid, seandainya dosa-dosa ini ada aromanya, ada baunya, maka tidak seorang pun akan duduk denganku. Tidak ada orang yang mengaji sama saya kalau aib-aib saya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang salaf mengatakan, saya tidak tahu mana nikmat yang lebih baik. Apakah karena aib saya ditutup oleh Allah atau karena ketaatan yang saya lakukan? Mana yang lebih baik? Ya ikhwan, aib kita ditutup oleh Allah itu kenikmatan yang luar biasa. Maka jangan Anda ujub sementara Anda tahu Anda punya aib. Kalau Allah bongkar satu aib Anda saja, satu aib saja, tidak ada yang main sama kamu, tidak ada yang berduduk sama kamu, tidak ada yang mau berteman dengan kamu. Kenapa? Aibmu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan muhasabah seorang akan meninggalkan ujub. Kemudian di antaranya juga yaitu seorang yang bermuhasabah, dia akan semangat untuk melaksanakan ketaatan. Dia akan semangat. Kenapa? Dia ingin tatkala dia hisab, oh dosa saya sekian, pahala saya sekian, maka dia berusaha untuk berbanyak pahalanya agar dia tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semangat. Masih ada waktu ya? Masih ya? Kalau gitu kita tambah lagi poin terakhir. Yang keempat yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana cara kita semangat bermuhasabah. Karena ini kegiatan yang jarang kita lakukan ya. Kita terus terang saja susah untuk menyempatkan waktu untuk bermuhasabah. Padahal waktu kita banyak. Antum bisa muhasabah di mana saja ya. Antum bisa muhasabah tatkala sendirian, tatkala di masjid. Ingat-ingat meskipun 5 menit. Namun kenapa kita tidak semangat bermuhasabah? Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya menyebutkan tentang hal-hal yang bisa menolong seorang untuk semangat bermuhasabah. Yang pertama kata beliau, hendaknya engkau tahu bahwasanya semakin kau berusaha semangat untuk bermuhasabah pada hari ini, maka kau akan semakin istirahat tatkala yaumul hisab. Saya ulangi kata Ibnu Qayyim, semakin engkau semangat bermuhasabah di dunia ini, maka kau akan semakin dimudahkan hisabmu pada hari kiamat. Jadi membuat kita semangat. Kenapa? Semakin mudah dihisabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian juga mengetahui bahwasanya keuntungan orang yang muhasabah adalah tinggal di surga Firdaus. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang sering bermuhasabah, dia akan semangat beramal soleh dan ujung-ujungnya dia akan masuk kepada surga Firdaus. Dan meninggalkan muhasabah akan mengantarkan seorang terjerumus dalam neraka Jahannam dan kebinasaan. Di antara hal yang buat Anda semangat bermuhasabah, carilah teman-teman yang soleh. Carilah teman-teman yang soleh yang mereka sering menghisap jiwa mereka. Mereka sering mengatakan, aduh kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak kesalahan, mengingatkan diri kita. Ya, kalau kita salah dia tegur, maka ini membuat kita semangat untuk bermuhasabah. Jangan bergaul dengan sembarang orang, tapi bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan kita, sehingga kita semangat untuk bermuhasabah. Kemudian di antara hal yang buat kita semangat untuk bermuhasabah, kata Ibnu Qayyim, ziaratul kubur, ziarahilah kuburan. Kenapa? Kalau kita ke kuburan kita tahu orang-orang di bawah kuburan tadi sudah tidak bisa bermuhasabah lagi. Mereka sudah selesai. Sekarang mereka bakalan dihisab. Yazurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, maka itu akan mengingatkan engkau pada hari akhirat. Maka ini sunnah yang ditinggalkan ya. Ini sunnah yang ditinggalkan. Sisihkan waktu untuk ziarah kubur. Kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal, segera kita antar ke kuburan karena kita tahu tatkala kita melihat orang di kuburan, kita tahu orang ini sekarang sudah tidak bisa menghisap dirinya lagi. Orang ini sekarang sudah tidak bisa memperbaiki kondisinya lagi. Kenapa? Dia sudah di alam akhirat. Dia tinggal dihisap. Kalau kita sekarang ya, kita tadi kemarin kurang bersedekah, masih bisa kita bersedekah sekarang. Kalau sekarang kita punya cita-cita untuk hafal juz amma, masih bisa atau tidak? Masih bisa. Kalau Anda punya cita-cita hafal Quran, masih bisa Anda lakukan. Kalau Anda punya cita-cita untuk bangunkan rumah buat ayah dan ibu, masih bisa sekarang kalau Anda berusaha. Berhasil atau tidak, tapi masih memungkinkan. Maksud saya masih memungkinkan. Tapi mereka yang sudah di bawah kuburan, di bawah tanah, sudah tidak bisa. Padahal mereka dahulu kaya. Padahal mereka dahulu memiliki waktu luang. Padahal dahulu mereka memiliki kemampuan hafalan yang kuat. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Bercita-cita sudah tidak bisa lagi. Dia ditunaikan. Sekarang kita masih mungkin. Nah, di antara ziarah kubur kita lihat orang-orang ini sudah tidak bisa lagi berangan-angan dan menunaikan angan-angan mereka. Kita masih bisa. Kalau ada seorang bercita-cita ingin bangun masjid, masih bisa. Perkara yang menakjubkan yang subhanallah yang saya lihat di kota Madinah, saya ada pengajian tiap sepekan sekali untuk supir-supir dan pekerja kasar. Ya.
Enggak di Masjid Nabawi ini, karena mereka tidak bisa hadir di Masjid Nabawi. Mereka selalu apa? Nyetir ya. Dan maghrib sampai isya itu bagi mereka prime time untuk nyetiri majikan, maksudnya tidak bisa ikut pengajian. Sehingga ada pengajian khusus buat mereka sepekan sekali di waktu majikan mereka pada tidur, yaitu pada hari Jumat pagi atau di hari Jumat pagi. Karena biasanya orang Arab itu malam Jumat mereka begadang, sehingga Jumat mereka jadi malam Jumat seperti malam Minggu di sini ya. Ya. Sehingga di Jumat pagi mereka bisa ikut pengajian. Di antara mereka ada satu orang, subhanallah, supir tapi bangun masjid. Supir tapi bisa bangun masjid. Memang bukan harta dia seluruhnya, tapi dia yang motivasi dan dia sering dibantu oleh sebagian orang ya, tapi dia tidak minta bantuan. Tapi dia kumpulkan gaji dia, ya. Sampai dia cuma yang penting buat makan dan minum buat anak istrinya, sisanya buat apa? Bangun masjid. Saya lihat bagaimana seorang supir bertekad bisa bangun masjid, Allah mudahkan. Tiba-tiba ada yang kasih tanah wakaf. Tiba-tiba dia mulai bangun. Akhirnya ada orang bantu sedikit-sedikit, tapi intinya dia bisa bangun masjid. Kenapa? Ada tekad. Dan itu masih mungkin bagi kita. Nah, kalau sudah di bawah kuburan udah enggak bisa. Oleh karena kita sering ziarah kubur agar kita bisa semangat untuk menghisap jiwa kita. Kemudian di antaranya al-bu'du an amakini al-lahwi. Jauhkan diri dari tempat-tempat yang melalaikan ya. Ada orang yang hobinya pergi ke mall misalnya, hobinya ya kalau setahun 2 kali mungkin anak-anak ingin bermain-main tidak jadi masalah, atau beberapa kali dalam setahun atau sebulan sekali. Tapi ada yang tiap minggu pinginnya jalan-jalan terus. Pingin kapan kita mau hisap kalau begitu caranya? Sementara kita tenggelam masuk dalam areal yang buat kita lalai. Kita masuk dalam areal yang buat kita lalai. Bagaimana kita mau ingat dengan akhirat? Oleh karenanya jauhi tempat-tempat tersebut. Sesekali saja kita pergi kalau memang ingin menyenangkan anak-anak, itu pun sesekali, tidak terus-terusan. Kemudian di antaranya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir. Ya, oleh karenanya orang ahli ilmu disebut dengan ahlu dzikir, orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir, artinya bertanyalah kepada para ulama yang berilmu, dan Allah menamakan ahli ilmu tersebut dengan ahlu dzikir. Kenapa? Orang yang punya ilmu menghadiri majelis ilmu, dia pasti ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya sering hadiri kajian yang mengingatkan tentang akhirat. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang suka bermuhasabah, sehingga akhirnya kita diringankan hisab kita pada hari kiamat kala. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita di timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak, dan semoga kita dimudahkan hisabnya pada hari kiamat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagai mempertemukan kita di masjid ini, Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.